Merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Rokok merupakan salah satu bahan adiktif, artinya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Sifat adiktif rokok berasal dari nikotin yang dikandungnya. Setelah seseorang menghirup asap rokok, dalam 7 detik nikotin akan mencapai otak. Menurut WHO, pada tahun 2015, di Indonesia diperkirakan 36% atau sekitar 60 juta penduduk Indonesia merokok secara rutin. Hal ini berbeda dengan jumlah konsumsi rokok di negara lain yang bisa diperkirakan akan menurun. Tetapi di Indonesia bahkan sudah diperkirakan oleh WHO bahwa pada tahun 2025 akan meningkat hingga 90% penduduk Indonesia menjadi perokok aktif. Jika konsumsi rokok setiap tahunnya tidak bisa diminimalkan, maka angka kematian akibat merokok di Indonesia juga akan terus meningkat. Kegiatan merokok ini tidak bisa dipungkiri lagi sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, menjadi budaya dan tradisi masyarakat. Setiap orang memiliki hak untuk memilih apa saja yang ia inginkan, termasuk untuk merokok. Adalah hak setiap individu untuk memutuskan apakah dia akan merokok atau tidak. Terlepas dari itu, alangkah baiknya jika seorang perokok tahu apa dampak dari sebuah keputusan yang mereka ambil itu. Selain menyebabkan kecanduan, rokok juga memiliki dampak yang sangat tidak sehat terhadap kesehatan. Menurut KPAI, semua ahli kesehatan termasuk WHO telah lama menyimpulkan bahwa secara kesehatan rokok banyak menimbulkan dampak negatif, lebih bagi anak-anak dan masa depannya. Rokok mengandung 400 zat kimia dengan 200 diantaranya bersifat karsinogenik atau yang dapat menyebabkan kanker, di mana bahan racun ini didapat pada asap utama, yaitu asap rokok yang terisap langsung masuk ke paru-paru rokok, maupun asap samping, yaitu asap rokok yang dihasilkan oleh pucung rokok yang terbakar, misalnya karbon monoksida, benzopiren, dan amoniak. Berdasarkan dampak negatif yang dihasilkan rokok, maka pemerintah Surabaya mengeluarkan peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi dengan persetujuan kepala daerah. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 2019 tentang kawasan tanpa rokok. Pada Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2019 berisi tentang sejumlah aturan terkait merokok di tempat umum dan menjadi dasar hukum kawasan tanpa rokok di Kota Surabaya itu sendiri. Lalu, mengapa peraturan daerah yang dibuat? Peraturan daerah yang dibuat dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar implementasinya lebih efektif, efisien, serta terpadu. Maka diperlukan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang tujuannya adalah melindungi kesehatan dari bahaya akibat perokok, membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula, serta melindungi perokok pasif. Selanjutnya, apa itu kawasan tanpa rokok? Kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan perokok atau kegiatan produksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Lalu,
Apakah tujuan penetapan kawasan tanpa rokok itu? Tujuan penetapan kawasan tanpa rokok adalah menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih serta sehat, melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat dari bahaya rokok, melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain, melindungi penduduk usia produktif, usia remaja, serta perempuan hamil dari dorongan dan pengaruh iklan serta promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok, serta meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya merokok. Gimana sajakah penetapan kawasan tanpa rokok? Kawasan tanpa rokok ditetapkan pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum lainnya. Apa sajakah larangan di kawasan tanpa rokok? Larangan di kawasan tanpa rokok yaitu memproduksi atau membuat produk tembakau, menyelenggarakan iklan produk tembakau, menjual produk tembakau, serta mempromosikan produk tembakau itu sendiri. Selanjutnya, syarat tempat khusus untuk merokok. Tempat untuk merokok merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik. Lalu terpisah dari tempat atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas. Lalu, apa sajakah kewajiban pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok? Kewajiban pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang satu, melakukan pengawasan internal pada tempat dan atau lokasi menjadi tanggung jawabnya. Kedua, membuat dan memasang tanda atau petunjuk atau peringatan larangan merokok di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang pencahayaannya cukup serta mudah terlihat dan dibaca. Yang ketiga, memberikan teguran dan atau peringatan kepada setiap orang yang melanggarnya. Yang keempat, menyediakan tempat khusus untuk merokok apabila pada kawasan tanpa rokok yang dimaksud masih memperkenankan aktivitas merokok tersebut. Pembinaan dan pengawasan kawasan tanpa rokok. Wali kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan kawasan tanpa rokok di daerah. Pembinaan tersebut berupa 1. Penyebarluasan informasi dapat berupa bimbingan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat berperilaku hidup sehat. Yang kedua, memotivasi dan membangun partisipasi masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kawasan tanpa rokok. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada kawasan tanpa rokok, serta dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan maka wali kota membentuk satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok.
Apa penghargaan yang berkontribusi terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini? Setiap orang atau kelompok masyarakat, pemimpin atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang berkontribusi terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini akan diberikan penghargaan dari pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi administratif bagi orang yang melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok adalah sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan adalah denda sebesar Rp250.000. Yang kedua, pegawai ASN yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan berupa teguran tulisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda paling banyak Rp50 juta, dan pencabutan izin. Yang keempat, denda sebagaimana yang dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah. Selanjutnya, ketentuan dalam penyidikan. Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil daerah. Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal pemeriksaan tersangka, memasuki tempat tertutup, penyitaan barang, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, serta pengambilan sidik jari dan pemotretan. Ketentuan pidana. Dalam ketentuan pidana ini akan diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta jika merokok di kawasan tanpa rokok, melakukan hal yang dilarang di kawasan bebas rokok, merokok selain di tempat khusus untuk merokok, melakukan larangan penjualan rokok. Sekian penjelasan singkat dari kami tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.